Ini tengah hari. Ini tengah hari. Yang mulia ini telah kembali. Kalian semua. Sudah waktunya kalian pergi. Xiao Chen, Ayah, The film was Kau sudah translated pulih. and narrated by M Media. ayah. Aku kembali. Mereka yang menindas keluarga Yeku. Tak satu pun dari mereka akan lolos. bagus. Sangat bagus. Sebuah keajaiban medis. Si bodoh sudah bangun. Namun, baguslah kau sudah bangun. Aku akan membiarkanmu, si bodoh ini, melihat dengan jelas bagaimana keluargamu, satu persatu, dibunuh olehku. Xiao Chen, kau baik-baik saja? Ayah. Kakak ipar. Penghinaan yang kalian derita hari ini, aku akan membuat mereka membayarnya 100 kali lipat. Hanya kau, si bodoh, kau hanya memukuli bawahan tak berguna. Apa kau benar-benar berpikir bisa? Di bawah tangan, Tuan Muda Sang membalikan keadaan. Xiao Qin, Sang Tianba telah bergabung dengan Aula Naga. Latar belakangnya sangat kuat. Jika kau memprovokasinya, mungkin akan sulit untuk menjelaskan dirimu nanti. Kakak ipar, kamu benar. Memang, dia tidak bisa dibunuh. Yi Chen, bagaimana? Di hadapan Ola Naga, apa kau begitu takut sampai kau sudah mengompor? Aku mempermalukan ayahmu, menghina kakak iparmu. Jadi kenapa? Akan ku beritahu, aku memiliki Ola Naga sebagai pendukungku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pada akhirnya, bukankah kau tetap akan patuh, berlutut di hadapanku, dan menyanyikan penaklukan? Benar sekali. Lagi pula, Tuan Muda Song adalah seorang sesepuh agung dari Ola Naga. Pria sepertinya, dia pasti takut. Kamu, Membunuhnya memang akan terlalu mudah baginya. Untuk orang seperti ini, urat dan tulangnya harus diputus. Daging dan darahnya dirobek-robek. Baru kemudian darah. Membersihkan jiwa-jiwa keluargaku yang setia dan gugup. Yi Chen, beraninya kau? Yi Chen, Pukulan telapak tangan ini membalas penindasanmu pada ayah dan kakakku. Dan ketidakhormatanmu terhadap para martir setia. Yi Chen, Tuan Muda Song, Metode yang kejam sekali. Tulang kaki Tuan Muda Song sudah hancur berkeping-keping. Saya khawatir dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dia hanya bisa menjadi orang cacat. Yi Chan, kamu gila. Tuan Muda Song berasal dari Ola Naga. Ayahnya bahkan adalah ketua istana cambuk Ola Naga. Beraninya kau melumpuhkannya. Apa yang ingin kulakukan? Jauh lebih dari ini. Tuan Muda Song, Pukulan telapak tangan ini membalas penyatuannya dengan 5 klan untuk memaksa kakak iparku. Tuan Muda Song, semua tulangnya patah. Semua kultivasinya hilang. Dan meridiannya terputus sepenuhnya. Yi Chen, aku rasa kau gila. Tuan Muda Song berasal dari Ola Naga. Yi Chen, Anda gila. Apakah Anda tahu apa artinya menyinggung Ola Naga? Apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Pukulan telapak tangan terakhir membalasmu datang merebut istriku. Dan penghinaanmu pada The yang film mulia. was translated and narrated by M Media. Cepat, selamatkan dia. Jika Tuan Muda Song meninggal di sini, saat Ola Naga marah, semua yang hadir akan celaka. semua di Ala Naga punya token kehidupan terdaftar saat Tuan Muda Song meninggal. Pada saat itu,
orang-orang olah naga akan segera dapat melacak. Tak satu pun dari kalian bisa menanggung akibatnya. Hentikan, kau bajingan. Hentikan. Hentikan. Mati. Song Tianba. Ketua Istana. Tuan Muda Song Tianba telah terbunuh. Apa? Song Ping, Ketua Istana Cambuk Aula Naga. Putraku. Utusan Yin yang baru saja tiba di Jiangzhou untuk inspeksi, dan keluarga Ye ini benar-benar berani membunuh putraku. Mereka mencari mati. Bawahanmu sudah menemukan lokasi kematiannya, tepat di keluarga Ye. Mereka benar-benar memilih saat kritis ini untuk membunuh putraku. Pengabaian terang-terangan padaku dan olah naga di mata mereka. Sampaikan perintahku. Bawa bersamaku bukti yang telah kita rekayasa untuk keluarga Ye. Dan pergi undang Dewa Perang Pedang Naga Suchong. Aku ingin membuat keluarga Ye disita dan dimusnahkan. Ya. Kau benar-benar membunuh Tuan Muda Song? Yi Shen. Dia adalah seorang sesepuh agung olah naga. Kau benar-benar berani membunuhnya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Seorang sesepuh agung olah naga telah tewas. Olah naga pasti akan murka. Tidak ada dari kita yang akan selamat. Hanya Aula Naga, itu saja. Bahkan mereka harus tunduk di hadapanku. Xiao Jin. Seni Tuan 9 kematian benar-benar ajaib. Satu suap darah ini justru mengeluarkan kotoran yang menumpuk selama 20 tahun. Bisa disebut mencapai keilahian dalam daging. Selesai sudah, selesai sudah. Xiao Chen baru saja bangun. Auranya masih tidak stabil. Dan kemudian bertabrakan dengan Song Tianba. Dia mungkin terluka parah. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Yi Chan, kupikir kau sangat kuat. Ternyata kau juga terluka parah di organ dalammu oleh Tuan Muda Song. Dengan kemampuan hanya segini, kau masih berani menentang semua prinsip dan tidak mematuhi olah naga. Aku mengerti. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ketua Istana Cambuk Olah Naga. Tuan Song Ping sangat marah. Memimpin 60.000 prajurit alit, mengenakan zirang, dan menghunus pedang. Dia akan secara pribadi memeriksa keluarga Ye dari Jiangzhou. Jarak dari Istana Cambuk ke keluarga Ye hanya 3 menit, semuanya. Jika kalian tidak ingin mati, kita harus bersatu. Dan menuduh keluarga Ye, biarkan Yi Chen yang keji ini, dan keluarga Ye menanggung akibatnya sendiri. Yi Shen, kau pasti mati. Tuan Song akan segera tiba. Kau terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Yi Chen, bahkan jika kau membunuh Tuan Muda Song, lalu kenapa? Bahkan di masa jayanya, kau bukan tandingan olah naga. Bahkan bukan tandingan satu pertemuan pun. Terlebih lagi, kau sekarang terluka parah. Dalam keadaanmu sekarang, apa yang akan kau gunakan untuk melawan? Karena dirimu, keluarga Yi sekarang, akan dimusnahkan sepenuhnya. Keluarga yang menjaga integritas turun-temurun. Dan sama sekali tidak akan mentolerir fitnahmu. Lagi pula, masalah ini dimulai oleh Song Tianba. Ming Xin, kau ingin menjebak keluarga Ye dan menjebak Xiao Qin. Kau berharap Yang Yuyin, sudah lama ku bilang, putus saja dari keluarga Ye. Tapi kau keras kepala dan tidak bisa diperbaiki. Sekarang, hanya karena orang gila Ye Chen ini yang membunuh Tuan Muda Song dari Olah Naga. Terlepas, apakah keluarga Ye tidak bersalah atau tidak, apapun alasannya, hari ini, seluruh keluarga Ye pasti akan hancur. Yi Chen yang terluka parah. Bisakah dia masih melawan seluruh Aula Naga? seorang pria di dunia ini harus berdiri tegak dan bangga. Ye Qin bertindak demi keluarga Ye dan membunuh untuk membalas dendam. Bahkan jika itu berarti mati bersamanya. Aku bersedia melakukannya. Bagus, karena itu masalahnya. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu.
Ketua Istana Song dari Istana Cambuk akhirnya tiba. Ini adalah Ketua Olah Naga, Istana Cambuk. Dia memimpin pasukan elit perbatasan selatan, dan wewenangnya tak tertandingi. Ketua Istana Song adalah tokoh terkemuka di Jiangzhou. Dia datang sendiri. Kali ini, kalian semua pasti mati. Salam, Tuan Song. Salam, Tuan Song. Salam, Tuan Song. Yi Chen, dengan hadirnya Ketua Istana Song, kenapa kau tidak cepat berlutut? Kau, seorang pria yang terluka parah, masih berani tidak menghormati Ketua Istana Song. Jika kau berlutut sekarang, Ketua Istana Song akan perhatikan penampilanmu yang lama dan memberimu kematian yang cepat. Sekumpulan orang bodoh. Siapa bilang aku terluka parah? Masih mencoba pamer di sini. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa organ dalammu terluka dan kau memuntahkan darah hitam. Itu hanyalah kotoran dari tubuhku. Pendarahan dari organ dalammu, dan kamu masih berani menggunakan alasan konyol seperti itu sebagai kotoran untuk bersikap tangguh. Apakah kamu pikir kami, kepala keluarga bangsawan sahabat ini, sama-sama rusak otak sepertimu? Yi Chen, teruslah berpura-pura. Dengan Ketua Istana Song dari Olah Naga hadir secara pribadi, bahkan jika kau mengerahkan segalanya, kau tetap tidak akan sebanding dengannya. Sekarang, terluka parah. Tuan Istana Song membunuhmu. Semudah menyembelih ayam dan anjing. Ketua Istana Song, seperti yang bisa kau lihat, orang ini sama sekali tidak mengindahkan hukum dan sangat arogan. Tidak hanya dia tidak menghormatimu, tetapi juga dia bahkan, Tuan Muda Song, menyerang dengan niat membunuh. Ini kau yang membunuh putraku. Bukan hanya dia. Aku akan membunuhmu juga. Beraninya kau, Ketua Istana Song. Dialah yang membunuh Tuan Muda Song. Tuan Muda Song hanya mendengar bahwa kelima putra keluarga Yi telah tewas. Dan karena pertimbangan sebagai bagian dari Jiangzhou, dia membawa hadiah untuk menyampaikan belasungkawa. Tapi siapa sangka bahwa mereka akan iri pada bakat Tuan Muda Song, iri pada masa depan keluarga Song. Dan dengan demikian, menyerang Tuan Muda Song dengan niat mematikan. Shi Yin sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sayangnya, dia hanyalah wanita lemah dan tidak bisa menghentikan mereka. Ming Shi Yin, membalik benar dan salah. Kamu benar-benar gila. Jelas-jelas Song Tianba. Diam, Qian Hui. Yi Chen membunuh Tuan Muda Song. Semua yang hadir melihat dengan jelas, keluarga Ye sudah tamat. Tetapi jika kau berbalik sekarang, masih ada kesempatan. Cepat kemari. Dan bersama ayahmu menuduh keluarga Ye, ayah bisa menyelamatkanmu. Benar dan salah akan dinilai sendiri. Ini hanya kematian. Siapa yang takut? Putriku yang baik. Keluarga siap berobat selama bertahun-tahun. Dan koneksi kami luas. Selama kamu bersedia menundukkan kepala, keluarga siap. Bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Aku juga akan minta maaf. Ketua Istana akan mengampunimu. Putrimu malu menghadapi. Bertahun-tahun kasih ayah membesarkanku. Hari ini, apapun hasilnya, Xiuman bersedia mati bersama keluarga Ye dan bersama Yi Chen untuk menghadapi kematian bersama. Kedua kakak laki-lakiku, dia hanyalah seorang putri. Mengapa begitu berbelas kasihan? Hui, sekarang, dengan kehadiran Ketua Istana Song, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan bersujud, keluarkan bukti keluarga Ye dari tahun-tahun ini tentang merugikan Jiangzhou. Maka saya, ayahmu, mungkin masih mau selamatkanmu. Chun E, kata kepala keluarga Yu sangat benar. Asalkan kau bersedia kepada Tuan Istana Song melaporkan keluarga Ye, ayah, kau akan terhindar dari kematian. Kalian semua, keluarga Yi setia dan gagah berani. Kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Aku, Yuroi, bersedia mati. Aku, Su Jianhar, aku bersedia mati. Sekumpulan orang bodoh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian semua lihat pada pria ini. Salah satu dari kalian, demi dia, hancurkan Dantia dan lumpuhkan bela dirimu. Kau, demi dia, The film was melepaskan kekayaan translated besar and dan rela narrated memeluk by M kemiskinan. Media. Dan kau, demi dia, merusak penampilanmu sendiri dan memutus masa depanmu sendiri. Dan kalian berdua, yang satu melumpuhkan tangan terampilmu, yang lain meracuni panca indramu. Masing-masing dari kalian telah menjadi cacat. Kalian semua menunggu dengan pahit dia bangun, tapi apa gunanya? Seumur hidup kalian, kalian sudah cacat. Ini lebih buruk dari kematian. Tepat sekali. 5 orang cacat, tapi kau masih sok benar. Sekarang, Ketua Istana Song telah tiba secara pribadi. Segera, kalian semua, bahkan tidak akan bisa menjadi orang cacat. Tersesat dengan keras kepala, kalian semua hanya bisa bersama pria ini, bersama, dan dibunuh oleh Tuan Istana Song. Putriku yang malang. Dia sangat berbakat.
seorang tabib lain di generasinya. Namun dia telah jatuh ke keadaan seperti itu. Ye Chen, apakah kau pantas untuk putriku? Apakah kau pantas untuk mereka? Sujud ini, Ye Chen, berterima kasih kepada kelima kakak ipar, atas kesetiaan dan kebajikan kalian yang teguh, dan atas sumpah untuk melindungi keluarga Ye sampai mati. Xiao Jin, Xiao Jin, Xiao Chan, betapa menyentuh hati. Karena kalian merasa paling suci dan luhur, akan kukirim kalian semua ke mata air kuning, menjadi sepasang bebek Mandarin Siam, untuk membalaskan dendam putraku. Kakak ipar, Kalian tidak perlu bersedih. Aku akan satu persatu mengirim kalian untuk bertemu putraku. Langkah ketua Istana Song. Itu adalah di puncak kekuatan seorang sesepuh agung. Yang Yuying ini, dia sudah melumpuhkan seni bela dirinya sendiri. Untuk secara paksa menerima satu pukulan, organ dalamnya hancur. Kekuatan hidupnya redup. Dalam 3 napas, dia pasti akan mati. ini adalah akibat dari kebutaanmu, karena mengikuti orang yang salah. Berani membunuh Tuan Muda Song. Ketua Istana Song adalah seorang sesepuh agung, dan terlebih lagi, seorang tokoh kuat dari Aula Naga. Kau masih berpikir bisa lolos begitu saja? Ini baru permulaan. kakak ipar, bertahanlah. Xiao Jin, kakak ipar baik-baik saja. Sayangnya, kakak ipar takkan bisa melihatmu mengembalikan kejayaan keluarga Ye dan mencapai puncak. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan Raja Neraka tidak bisa mengambilmu. Kau orang yang sekarat, bahkan tidak bisa memutuskan hidup atau matimu sendiri. Kau bahkan sombong menyelamatkan orang lain. Tidak mungkin. Pukulan telapak tangan dari seorang ketua aula ini menghancurkan organ dalam. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Di dunia ini, jika ada yang masih bisa menyelamatkannya, itu hanya bisa yang satu itu dari Aula Naga, yang misterius dan tak terduga, yang bisa merebut ciptaan hantu dan dewa Aula Naga. Apa kau dengar itu? Bahkan Patriark Xia berkata, ketika seorang ketua Aula bergerak, organ dalam hancur, kematian pasti dalam 3 napas. Kau masih berani mencoba merebut seseorang dari Raja Neraka? Apa kau benar-benar berpikir, kau, si bodoh ini, adalah ketua Aula Naga? Patriark Xia adalah kepala kediaman tabib ilahi. Dengan ilmu medis turun-temurun 1000 tahun, dihormati oleh semua orang. Patriark Xia sudah mengatakan, kecuali kepala Aula Naga, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya, namun kau berani berada di sini. Begitu sombong. Aku adalah seorang sesepuh agung puncak. Siapapun yang terluka oleh telapak penghancur hatiku, kau ingin menyelamatkannya? Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Xiao Jin, jangan repot-repot. Kakak ipar tahu kondisinya sendiri. Semua organ dalam hancur. Kematian sudah pasti. Kau cepat bawa mereka pergi. Cepat bawa mereka pergi. Kau tidak bisa menangani Sang Ping. Kakak ipar. Ini hanya organ dalam yang hancur. Aku punya kekuatan membalikan ciptaan. Sekarang. Ini tepat tengah hari. Sinar matahari sangat luas. Aku akan menarik esensi dari cahaya matahari. Membentuk kembali 5 organ dalam dan dantian. Kau sangat sombong berbicara. Yang mulia ini adalah sesepuh agung puncak, namun tak berani klaim kuasai langit dan matahari. Yi Chan, seperti yang diharapkan, putus tunangan denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Yang Yuying diambang kematian, dan kau masih berani bertingkah bodoh di sini. Dan apa ini tentang memanfaatkan energi matahari untuk penyembuhan, mengucapkan bualan sebesar itu? Apa kau benar-benar percaya kau adalah ketua Aula Naga? Memanfaatkan esensi dari triknya matahari bagi kalian semua. Memang impian orang bodoh, tapi aku bisa. Omong kosong, selain ketua Aula Naga yang legendaris, yang wujud aslinya belum pernah dilihat siapapun, bahkan para ahli seni bela diri tertinggi, tak akan sembarangan bicara soal esensi matahari membakar. Kau pikir kau orang macam apa? Hei, Yang Yuyin. Yang Yuyin. Lihatlah orang yang kau pilih. Betapa bodohnya dia. Kau sudah menjadi orang yang sekarat. Namun dia masih melontarkan omong kosong di sini. Orang tua, Anda menunggu Ye Chen selama 3 tahun. Dan yang Anda tunggu hanyalah ini. Orang gila yang melontarkan omong kosong untuk kembali. Apa ini soal memanfaatkan esensi matahari membakar? Anda tidak sedang melamunkan. Xiao Jin, ini menyangkut hidup dan mati kakak ipar sulung. Kau harus sangat berhati-hati. Bahkan tabib ilahi Xia berkata, bahwa kecuali kepala Aula Naga, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah kau benar-benar yakin? Xiao Jin,
Aku tahu kondisiku sendiri. Kamu tidak perlu repot-repot. Benar-benar konyol sampai batasnya. Tanpa malu membual soal merebut langit dan matahari. Yang mulia ini, seorang yang terhormat, sesepuh agung puncak, bahkan tidak bisa mencapai itu. Aku ingin melihat. Bagaimana kau, semut yang sekarat ini, akan merebut ciptaan matahari dan bulan? Mata dan daging fana, gagal mengenali naga sejati, kakak ipar tertua. Aku akan tutupi langit dan rebut matahari untukmu. Tenangkan pikiranmu, dan rangkul yang esa. Siap menyerap esensi matahari membakar. Apa? Dao Surgawin, bubar. Yang mulia ini, hari ini, akan mengaburkan langit dan merebut matahari. Dia apa yang akan dia lakukan? Dia pasti takkan kaburkan langit dan rebut matahari kan? Esensi matahari yang membakar. Menyatu. Ya Tuhan, gelap. 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 Langit benar-benar menjadi gelap. Dia benar-benar menghancurkan matahari. Ini adalah menutupi langit sendirian. Ini. Menutupi langit dengan jentikan jari. Kekuatan seperti itu, sebanding dengan dewa. Mungkinkah dia benar-benar ketua aula naga yang legendaris itu? Yi Chen, kau angkat tangan hanya gara-gara gerhana, dan mengaku bisa tutupi langit dan matahari. Kurasa pikiranmu belum jernih. Jadi begitu. Itu hanya gerhana matahari biasa. Orang bodoh ini gunakan kesempatan untuk pamer. Tindakanmu memanfaatkan momen yang tepat untuk pamer. Bahkan lebih bodoh dari seorang anak kecil. Apakah kau benar-benar berpikir tubuh Fana bisa memahami esensi matahari? Itu hanya pamer. Keluarga Yi sudah begitu lama bertindak misterius, mengatakan bahwa tengah hari sudah dekat, dan Yi Chen akan kembali bangkit dari Nirwana. Kau benar percaya kemampuan mereka untuk membangkitkan kembali keluarga Yi? Tak disangka, yang kami tunggu adalah orang gila seperti itu, Yang Yuyin. Kau lebih memilih menghancurkan dantianmu dan menghancurkan organ dalammu. Orang yang kau paksa selamatkan adalah orang gila. Kau pasti menyesal sekarang, bukan? Sekelompok semut. Karena kalian tidak percaya, maka bukalah mata kalian, dan lihatlah baik-baik. Apa ini di tanganku? Ini sebenarnya. Ini benar-benar seberkas esensi matahari. Apel. Mungkinkah manusia Fana ini benar-benar bisa memetik dari langit dan merebut matahari? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Yi Chen benar-benar seperti itu? Ketua aula naga ilahi. Dengan seni bela diri mencapai keilahian? Ini seni bela diri mencapai keilahian. Mustahil. Itu mustahil. Xiao Chen benar-benar bisa dari genggaman matahari di langit merebut sehelai esensi matahari. Alam yang mengerikan macam apa ini? Kakak ipar, aku akan memurnikan ini untukmu sekarang. Esensi matahari yang membakar. Mengendalikan esensi matahari, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Sebenarnya apa kekuatannya? Xiao Chen, kamu sudah berhasil. Kakak ipar, siap menyerap esensi matahari membakar. Aku akan perbaiki organ dalam dan dantianmu. Baiklah. Tidak bagus. Kakak sulung sepertinya sedang melemah. Esensi matahari sangat kuat. Dan kakak ipar sulung tidak dapat menahannya. Aku punya cara. Minumlah pil ini, dan kamu bisa terlahir kembali. Kuat menahan penumpahan esensi matahari. Ini. Wanita ini tamat. Apa menutupi langit dan merebut matahari? Itu hanya trik jalanan biasa. Mari kita lihat bagaimana kau menggunakan trik jalananmu yang mencolok tapi tidak praktis untuk selamatkan orang dengan organ dalam hancur parah. Tidak ada gunanya Yi Chen. Ketua Istana Song sudah melihat trikmu. Hanya trik jalanan. Siapapun bisa melakukannya dengan mencari seniman jalanan. Nyawa Yang Yuring tidak bisa dikembalikan dengan ilusi belaka. Yi Chen, orang ini akan mati.
Dan kau masih punya waktu untuk melakukan trik di sini. Kau bisa menipu orang lain, tapi bisakah kau menipu Raja Neraka? Lihat, Yang Yuying akan mengembuskan napas terakhirnya. Ini adalah akibat dari menyinggung ketua Istana Song. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dewa pun gagal menyelamatkannya. Memang, dia hanya punya satu napas tersisa. Hampir mati dan jatuh ke mata air kuning. Oh tidak, kakak sulung benar-benar melemah. Xiao Chan, apakah kamu benar-benar yakin? Abadi pun susah menyelamatkannya, tapi aku bisa menyelamatkannya. Aku sudah pulih. Aku benar-benar sudah pulih. Dia baik-baik saja. Kakak sulung telah pulih. Ini Yang Yuying sebenarnya hidup. Ini nyata. Organ dalamnya dibentuk ulang dengan esensi matahari. Metode Yilchen. Sebanding dengan kekuatan ilahi. Melihat aliran aura Yang Yuying, dia memulihkan kultivasi yang dulu dia lumpuhkan. Sudah pulih. Apa? Dia pulih begitu saja? Bukankah mereka bilang dia akan mati? Bukankah mereka bilang selain ketua Ola, tidak ada yang bisa menyelamatkannya? Bagaimana ini mungkin? Dia, seorang lumpuh dengan organ dalam yang hancur, dan tanpa Ki sejati, yang terkena pukulan penghancur hatiku, masih bisa disembuhkan. Tidak, itu tidak benar. Bukan hanya lukanya sembuh, tapi kekuatannya telah pulih. Dan bahkan, melonjak naik dengan cepat. Orang-orang tuh lemah, The film was sakit, dan cacat translated ini. and Tuan Song, narrated saya by khawatir M ini Media. tidak akan cukup untuk menjatuhkan keluarga Ye. Masing-masing dari mereka terluka parah, dan tidak akan lama di dunia ini. Saya takut mereka kurang berguna. Song Ping, dengan pasukan Yi yang tersisa, sebagai saksi, aku memohon Dewa Pedang Naga bertindak untuk membersihkan yang jahat dan korup, dan membalas dendam tentara Ye. Sujok, Dewa Perang Pedang Naga. Berjalan di udara, di atas sesepuh agung puncak. Hanya ahli alam raja bela diri yang bisa mencapainya. Yi Chen, Yi Changlan, Chen Tianhui, keluarga Ye Andi, menggelapkan dana dari kas negara, kehilangan semua hati nurani, dan menyebabkan 100.000 prajurit tentara keluarga Ye saya kehabisan amunisi dan perbekalan, tewas secara tragis di ujung utara. Hari ini, saya menuntut darah dibayar darah. Su Chao, dia dulunya adalah murid keluarga Ye, dewa perang nomor 1, kekuatannya luar biasa. Kemudian, dia dipanggil oleh ketua Ola Naga, dan secara luar biasa diterima di Ola Naga, dan secara pribadi dianugerahi pedang naga Shangfang, mendapatkan gelar dewa perang pedang naga. Dia dianggap sebagai dewa perang terkuat Daxia. Su Chong dulunya adalah pengikut keluarga Ye. Sekarang, dia berkhianat dan jadi musuh keluarga Ye, maka keluarga Ye hari ini benar-benar tamat. Su Chong adalah raja bela diri yang dibina oleh Ola Naga. Ye Chen yang terluka parah, sama sekali bukan tandingannya. Dan bukan hanya itu, dia memegang pedang naga milik ketua Ola Naga, yang dianugerahkan secara pribadi. Itu adalah pedang pembantaian yang memusnahkan 1 juta penduduk kerajaan Qi. Dulu, dewa perang pedang naga Su Chong, dengan pedang, dia membantai musuh. Satu tebas penembus ribuan musuh berzira. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Keluarga Ye, aku takut mereka gagal tahan tebasan pedang. Su Chong, kamu pernah mengabdi di pasukan keluarga Ye ku selama 10 tahun. Keluarga Ye ku selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu memfitnah keluarga Ye ku? Keluarga Ye kaya dari mengobati penyakitmu. Sebagai gubernur militer, menggelapkan ratusan ribu perbekalan pasukan keluarga Ye. Ini menyebabkan pasukan kita kekalahan telak. Tangan-tangan saya ini juga hancur oleh peluru artileri, tanpa kesempatan lagi untuk mengabdi pada negara. Saudara-saudara yang tersisa, masing-masing terluka parah dan sakit tak tertahankan, tak tersembuhkan seumur hidup. Kamu, pasukan keluarga Ye sangat setia. Para prajurit mempertaruhkan nyawa mereka, melindungi rumah, dan mempertahankan negara. Mereka mempercayai keluarga Ye. Tapi siapa sangka keluarga Ye akan sama sekali tidak memiliki hati nurani. Menggunakan sampah sebagai perbekalan militer, pasukan keluarga Ye ku 100.000 orang kuat, tidak memiliki pedang tajam di tangan, tidak ada zirah di tubuh mereka, dan mati sia-sia di medan perang. Keluarga Ye benar-benar tidak tahu malu.
Pasukan keluarga Y adalah pasukan bawahan langsung keluarga Y. Mereka terkenal setia. Mereka juga telah membangun prestasi besar tak terhitung bagi negara. Keluarga Y bahkan tidak menyisakan orang-orang mereka sendiri. Keluarga Y benar-benar sampah pencari reputasi. Mereka berani menggelapkan perbekalan militer sendiri. Berani menggelapkan 100.000 prajurit patriotik tewas hanya untuk mengobati penyakit si bodoh ini. Syukurlah, Dewa Perang Su Chong ada di sini hari ini, memegang pedang naga. Dia pasti akan membalaskan dendam 100.000 prajurit patriotik. Tuan Muda Song pernah berkata sebelumnya, kelima putra keluarga Yi telah mengkhianati Daxia dan berkolusi dengan para penyerbu. Sekarang tampaknya, ini semua perbuatan Pak Tua Yi. Pepatah bilang, jika atas salah, bawah ikut salah. Seluruh keluarga Yi, dari atas sampai bawah, benar-benar berperilaku tidak pantas. Kami memohon kepada Dewa Perang untuk membalaskan dendam para prajurit patriotik ini dan membasmi semua penjahat keluarga Yi ini. Min Xin, keluarga Yeku telah memperlakukanmu dengan baik. Namun kamu terus berusaha menghancurkan keluarga Ye. Hatimu serigala, paru-parumu anjing. Omong kosongmu tak pantas diucapkan. Aku bicara untuk para prajurit patriotik, hanya mengeluh. Lagi pula, aku memohon kepada Dewa Perang untuk menumpas para pengkhianat. Keluarga Yimu melakukan tindakan memalukan ini. Dan sekarang kamu malah menyalahkanku? Yi Shen, jangan kira pil tubuh emas 9 putara membuatmu hebat. Kamu bisa bertahan hidup. Tubuhmu yang terluka parah sekarang, seperti kekuatan yang habis. Dewa Perang Pedang Naga diakui sebagai raja bela diri terkuat. Aku ingin tahu jurus apa yang akan kau pakai untuk menentang kekuatan seorang raja bela diri. Kami panggil Dewa Perang Olah Naga untuk melenyapkan para pengkhianat. Balaskan dendam pasukan keluarga Ye. Wibawa Olah Naga yang benar. Aku meminta Dewa Perang Olah Naga turun tangan melenyapkan para pengkhianat. Balaskan dendam pasukan keluarga Ye. Wibawa Olah Naga yang benar. Tuan Tua Ye, terima kasih keluarga Ye atas kebaikanmu dalam mempromosikanku. Tapi Sayed Su Chong menerima dari ketua Olah Naga, Pedang Naga, anugerah langsung dari Yang Mulia, dan menjadi murid di bawah Yang Mulia Ketua Aula. Aku bersumpah melenyapkan pengkhianat demi negara. Hari ini, apapun yang terjadi, saya harus membalaskan dendam 100.000 prajurit yang gugur dan menuntut balas dendam darat. Kamu bicara omong kosong. Keluarga Yi tak pernah lakukan itu. Kamu menghina keluarga Yi yang setia dan benar. Kamu memfitnah kami. Dewa Perang Pedang Naga, Su Chong ada di sini. Ini adalah raja bela diri terkuat. Dia mendapat pedang naga langsung dari ketua aula. Kekuatannya luar biasa. Dewa Perang Su, ada lebih banyak lagi dalam masalah ini. Itu semua fitnah mereka. Fitnah. Kalau begitu lihat, luka-luka pada prajurit ini. Apakah itu palsu? Kalian keluarga Ye, para pelaku kejahatan pasti binasa. Beraninya kamu masih berdebat di sini. Aku mengerti. Kamu sudah melihat Dewa Perang Pedang Naga. Dan sekarang kamu takutkan. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan mengakui kejahatanmu? Orang yang berbuat salah pasti akan binasa. Pepatah yang tepat. Memutarbalikkan fakta. Menjebak yang setia dan baik. Menurutku, kamu memang telah mempermalukan Yang Mulia Pedang Naga yang dianugerahkan padamu. Secara palsu mengaku sebagai Dewa Perang Pedang Naga. Kamu pernah mengabdi di keluarga Yeku. Tidakkah kamu tahu karakter seperti apa yang dimiliki keluarga Yeku? Dasar bajingan. Keluarga Ye hancur karena kamu. Beraninya kamu masih berdebat. Baiklah, kamu ingin bukti bukan? Ini buktinya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya untuk negara. Luka-luka ini, semuanya diderita saat bertempur di medan perang. Saya mungkin tidak akan hidup melewati hari ini. Saya tidak menyesal. Tapi saya tidak rela. Tuan Muda Ye, seragam militer yang kami kenakan, semuanya dipasak oleh keluarga Ye. Apakah itu benar atau tidak? Benar. Seragam militer yang dibutuhkan oleh pasukan keluarga Ye, semuanya secara pribadi diperoleh oleh keluarga Ye Anda. Apakah itu benar atau tidak? Ya. Bagus, kalau begitu, akan kutunjukkan padamu betapa kejinya tindakan keluarga Ye Anda. Sesungguhnya. Apakah kau lihat? Apa? Apakah kau lihat? Para prajurit yang berkorban demi negara, apa yang mereka kenakan dan gunakan, semuanya adalah sampah ini. Jika keluarga Ye tidak menggelapkan perbekalan militer, bagaimana bisa itu menyebabkan kekalahan tragis pasukan berkekuatan 100.000? Demi 100.000 saudaraku, keluarga Ye Anda pantas membayar dengan nyawa Anda. Tidak, bukan begitu. Seragam militer yang aku peroleh, jelas seragam katun terbaik. Keluarga Ye Anda benar-benar tidak punya hati sama sekali. Masalah mengisi pakaian kapas dengan jerami ini, kalian semua bisa lakukan. Ini adalah pasukan keluarga Ye Anda sendiri.
Pantas saja Anda hari ini dibantai habis oleh Dewa Perang Pedang Naga. Yi Chen, kalau menurutku, kamu adalah orang yang paling pantas mati. Untuk mengobati penyakitmu, keluarga Ye. Menggelapkan begitu banyak perak, cepat atau lambat, kamu akan menghadapi pembalasan. Sangat konyol. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Persediaan militer keluarga Ye. Semuanya didanai oleh keluarga Ye-ku. Apa alasan keluarga Ye kami menggelapkannya? Anda bicara omong kosong. 3 tahun lalu, kas negara kosong adalah ketua Ola Naga. Untuk pasukan keluarga Ye berbaris ke utara dan melawan invasi, menjual seluruh darah esensinya. Barulah ditukar dengan 10 miliar perbekalan. Apakah Anda masih mengatakan bahwa ketua Ola Naga adalah anggota keluarga Ye Anda? 10 miliar perbekalan ini, saya melihat dengan jelas, diperoleh 3 tahun lalu oleh ketua Ola, melalui penjualan darahnya. Ketua Ola, tolong jangan berkorban lagi. Ketua Ola, ki dan darah doa bela diri seorang seniman bela diri, sangat berharga. Jika ini terus berlanjut, itu akan merusak fondasi 5 meridian Anda. Tidak perlu kata-kata lagi. Kas negara menipis. Pasukan Ye butuh perbekalan untuk perang. Setiap tetes darah esensiku bernilai 10.000 emas. Demi para prajurit. Apa masalahnya jika aku berkorban sedikit? Cahaya kemasan bersinar cemerlang, dengan naga dan harimau di kedua sisi. Ini adalah darah esensi doa bela diri ketua Aula. Tidak ragu untuk mempersembahkan darah esensinya sendiri kepada negara. Ini benar-benar kesetiaan. Saya tidak pernah menyangka ketua Ola Naga memiliki kemurahan hati seperti itu. Ye Cheng, si tidak berguna itu, berani-beraninya menyamar sebagai ketua Ola Naga. Uang yang diperoleh dari mendonorkan darah, dia benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing. Sayang sekali untuk ketua Aula. Seluruh darah esensi doa bela diri, semuanya diberikan kepada keluarga Ye. Gerombolan serigala dan binatang buas itu, keluarga Yi bahkan berani menggelapkan perbekalan yang diperoleh ketua Aula dengan menjual darahnya. Bahkan berani menggelapkan. Saya Su Chong berhutang budi kepada ketua Aula karena menganugerahkan pedang naga kepada saya dan menganugerahkan gelar Dewa Perang Pedang Naga kepada saya. Saya bersumpah untuk membunuh pengkhianat demi negara. Hari ini, jika saya tidak membunuh keluarga Ye Anda, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkannya kepada ketua Aula? Yi Chen, apakah Anda masih berani menyatakan dengan yakin bahwa perbekalan ketua Ola Naga yang diperoleh dengan darahnya disediakan oleh keluarga Yi Anda? Aku benci, keluarga Yimu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan berani mengklaim secara palsu jasa ketua Ola yang ditempa dengan darahnya. Aku adalah ketua Aula Naga. Yang kamu bicarakan, perbekalan, tentu saja berasal dariku. Dasar bajingan, Anda bahkan berani menyamar sebagai ketua Aula yang mengorbankan darahnya demi negara. Untuk bertahan hidup di bawah Dewa Perang Su, kamu benar-benar mengucapkan omong kosong apapun yang bisa kamu pikirkan. Berulang kali mengaku sebagai ketua Ola. Tidakkah kamu melihat dirimu sendiri? Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Apakah kamu pantas? Kurang ajar, Anda tuan muda kedua, momok negara. Berani sekali kau menyamar sebagai sosok setia dan bijak. Tuan ketua Aula, Anda mencari mati. Pedang kekaisaran saya ini dianugerahkan oleh ketua Aula. Ini bisa mengeksekusi penguasa korup di atas dan pejabat pengkhianat di bawah. Hari ini, saya akan menggunakan pedang ini untuk membunuh Anda. Barulah saya bisa membersihkan mulut kotor Anda ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Gunakan pedangku. Kamu tidak bisa membunuhku. Anda pejabat pengkhianat. Beraninya Anda masih menyamar sebagai tuan ketua Aula. Saat ketua Aula memberimu pedang naga, ajaran apa yang dia berikan kepadamu? Apakah kamu sudah lupa? Pedang negara tidak membunuh yang setih dan baik. Tentu saja saya ingat. Tapi Anda, penjahat, tidak pantas menyebut ajaran Tuan Ketua Aula. Yi Chen, Anda secara palsu mengaku sebagai Tuan Ola Naga. Dan tindakan mulia Anda mendonorkan darah dan mengeksploitasi kekayaan rakyat. Anda si tidak berguna yang hanya makan dan menunggu mati. Dengan cara apa? Anda terkait dengan 3 kata setih dan baik. Keluarga Yi Anda korup dan memutarbalikkan hukum, mengabaikan nyawa manusia. Dengan cara apa? Anda dikaitkan dengan 2 kata setih dan baik. Tuan Song, beberapa orang memang tidak tahu malu. Aku khawatir mereka sudah lama oleh reputasi dahsyat Dewa Perang Pedang Naga. Takut sampai mengompol. Dia berbicara omong kosong, mencoba mengacaukan segalanya. Sukron, kamu buta mata dan hati. Jadi ini pedang naga pemberian yang mulia padamu. Sama sekali tidak layak. Diam, Yi Chen. Beraninya kau menghujat Ketua Aula. Pedang naga ini telah menemani Ketua Aula 10 tahun. Membunuh tidak kurang dari 1000 penjahat pengkhianat. Hari ini, akan kubunuh kau dengan pedang naga, pencuri anjing, untuk melenyapkan pengkhianat bagi negara. Bagus. Melihat bahwa kamu telah membela negara, aku akan menerima 1 serangan pedang darimu hari ini, untuk membiarkanmu melihat dengan jelas, apakah pedang ini bisa melukai tuannya. Xiao Chan, kamu terluka parah saat ini. Kekuatan Su Chong sangat tangguh, telah lama memasuki alam raja bela diri. Bahkan Sang Ping seperti semut di hadapannya. Kamu mungkin, Ye, Xiao Chin. Pedang ini dulunya adalah pedang pribadi Ketua Aula Naga. Pedang ini telah membunuh puluhan juta musuh, dan auranya yang jahat sangat pekat. Pedang ini memiliki ki naga. Ini bukan pedang biasa. Lagi pula, tubuhmu terluka parah. Barusan, untuk menyelamatkanku, ki sejatimu juga terkuras. Aku benar-benar takut kamu tidak akan sanggup menanganinya. Pedang naga dan Su Chong. Ya, di depan pedang naga, Menteri Penting,
Kecuali seseorang telah memberikan jasa besar kepada negara. Menyentuhnya pasti akan menyebabkan bahaya. Bahkan Raja Bela Diri pun sulit menahannya. Anda tidak boleh impulsif. Xiao Chan, jangan. Kalian semua para kakak ipar, tidak perlu khawatir. Pedang ini tidak bisa melukaiku. Ini adalah kesempatan bagus untuk membiarkan semua yang hadir melihat apakah keluarga Ye ku setia dan benar. Dan apakah aku, Ye Chen, aku adalah ketua sejati dari pedang naga ini. Ye Chen, ini adalah pedang pembantaian. Kekuatannya sangat besar. Ditambah dengan Su Chong, seorang raja bela diri yang bergerak. Anda pasti mati. Orang seperti itu, yang berani mengklaim secara palsu jasa besar Tuan Ketua Olah mati oleh pedang naga kekaisaran, adalah membiarkannya lolos dengan mudah. Mohon, Dewa Perang Su, basmi kejahatan. Bunuh dia. Bunuh dia. Pengkhianat yang menyamar sebagai ketua aula. Mati oleh pedang naga. Xiao Chan, Kamu binatang, beraninya kamu. Bak, Dewa Perang Su, cepat bunuh dia. Wanita ini paling mahir dalam argumen verbal. Saya sudah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun. Korupsi pasokan militernya dan kejahatan mengganti barang inferior dengan yang baik. Saya melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri. Selain itu, para veteran ini dan bukti sudah terhampar di hadapan Anda. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Chen Tianhui, kau benar-benar memiliki pikiran yang licik. Anda menyebabkan kematian 100.000 prajurit keluarga Ye, dan Anda masih menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Tianhui, cepat ceritakan semuanya kepada kami. Yang keluarga Ye, paksa Anda lakukan. Dewa Perang Pedang Naga hanya menghukum para pemimpinnya dan tidak akan mempersulit wanita seperti Anda. keluarga Ye tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Jika Anda masih belum memiliki bukti yang meyakinkan, maka jangan salahkan saya. Aku punya bukti. Permata cincin naga ini dikatakan disempurnakan dari yang legendaris, mata naga sejati. Ia dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan dan membedakan yang baik dari yang jahat. Jika ada yang berani mengucapkan sumpah palsu di hadapannya, serangan balik dan hukuman naga sejati menanti mereka. Kakak ipar kedua, apakah kau berani mengucapkan sumpah di hadapan cincin naga? Cincin naga memang disempurnakan dari mata naga sejati. Ini misterius dan tak terduga, memiliki kekuatan ilahi dan gaib. Dia pencuri korup. Bagaimana mungkin dia berani? The film was Jika dia berani translated bersumpah, and itu berarti narrated dia by mencari M. kematiannya Media. sendiri. Apakah Anda berani bersumpah di hadapan cincin naga? Mengapa aku tidak berani? Aku, Chen Tianhui, bersumpah di hadapan pedang naga. Aku, Chen Tianhui, dan keluarga Ye tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati pasukan keluarga Ye. Jika ada satu kata pun yang salah, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Lihat. Cincin naga akan melakukan serangan balik. Seseorang akan menderita bencana langit. Chen Tianhui, sudah korup, masih berani bersumpah. Anda akan mati. Mata naga sejati belum terbangun, membuktikan bahwa kakak ipar keduaku belum mengucapkan satupun kata dusta. Tidak terjadi apa-apa. Cincin naga tidak melakukan serangan balik. Sumpah itu benar. Mungkinkah benar-benar ada kebenaran tersembunyi lainnya? Tuan Dewa Perang, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh mereka. Mereka hanyalah kecanduan untuk berakting lagi. Legenda mengatakan bahwa cincin naga ini memang bisa membedakan dewa dan hantu, itu benar. Tapi cincin naga hanya bisa dipegang oleh Tuan Ketua Aula. Meskipun begitu, siapa tahu? Benarkah Anda bisa bedakan naga dan hantu? Tuan Muda Shi benar. Mungkin itu masih seperti hal yang sebelumnya. Penyitaan penutup langit mengandalkan trik untuk menipu semua orang. Tidak ada yang tahu apakah cincin naga benar-benar bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dengan cincin naga di tangannya, akan mudah baginya untuk memanipulasinya. Bukankah itu mudah? Yi Chen, kamu ingin menggunakan metode penipuan ini untuk mengacaukan segalanya? Kamu pasti bermimpi. Sama sekali tidak tahu malu. Kamu hanya ingin secara salah menghukum mati keluarga Ye. Cara Anda mengatakan itu, saya hampir berpikir keluarga Ye Anda begitu benar dan terhormat. Karena itu masalahnya. Si Hong, apakah kau berani bersumpah di hadapan cincin naga? Anda memasukkannya
Dan Anda bahkan telah menipu diri sendiri, bukan? Mengapa saya tidak berani? Bahkan jika Anda berbicara sampai langit runtuh, itu hanya sebuah cincin. Saya benar-benar tidak percaya. Itu memiliki pembicaraan tentang pembalasan ilahi. Kalau begitu, silakan coba. Baiklah. Coba saja, coba. Saya, Shihon, bersumpah di hadapan cincin naga. Aku tidak pernah melakukan apapun yang merugikan keluarga Ye. Menyala lagi. Nah, berhenti bermain-main di sini. Memalukan. Tuan Mudashi bersumpah. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Ini memang milik Yi Chen. Trik untuk menghindari rasa bersalah. Yi Chen, sepertinya Anda tidak bisa lagi menghasilkan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Jangan terburu-buru. Pembalasan akan segera datang. Yi Chen masih berpura-pura. Pembalasan ilahi apa? Benar-benar konyol. Cincin naga, cincin naga. Aku sangat takut. Kenapa tak balas aku dengan pembalasan ilahi? Di mana pembalasan ilahi ini? Di mana pembalasan itu? Kemari. Pergi ke tempat ini. Aku di sini. Aku lihat kamu. Masih belum. Mengerti ya? Penuh dengan omong kosong. Mengapa aku baik-baik saja? Cincin naga telah terbangun. Ini sangat penting. Tuan Kepala Aula kemungkinan akan sangat marah. Semuanya, segera perkuat Tuan Kepala Aula. Segera bunyikan alarm tingkat SS. Perintahkan Angkatan Udara Burung Vermilion untuk mengirim 3.000 jet tempur dengan kawanan drone Vulture memimpin jalan untuk bergegas ke Jiangzhou dengan kecepatan maksimum. Ya, Perintahkan pasukan Harimau Putih 800.000 kendaraan lapis baja untuk berangkat dari hutan belantara utara dan kepung Jiangzhou. dimengerti. Perintahkan Angkatan Laut Kura-Kura Hitam 900 kapal kura-kura hitam tembus es Atlantik, 1000 meriam pangkalan selalu siaga. Atas perintahku, segera bombardir Jiangzhou. Dimengerti. Minta pasukan khusus elit naga Asher mendampingi utusan ini ke keluarga Ye. Aku rasa aku benar-benar melihatnya. Ini adalah kebangkitan naga sejati. Mungkinkah aku benar-benar terkena serangan balik dari bencana langit? Cincin naga ini sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana bisa saya belum pernah mendengarnya? Jika sumpah palsu dilontarkan pada cincin naga, mereka pasti kena serangan balik. Betapa menakutkan. Cincin naga melakukan serangan balik. Itu berarti Shi Huang adalah orang yang membunuh, orang yang menyebabkan kematian 100.000 prajurit keluarga Ye. Tunggu. Lihatlah dengan saksama. Api naga ini membakar Tuan Mudashi. Tetapi pakaian Tuan Mudashi tidak memiliki kerusakan apapun. Nona Ming, apakah Anda salah lihat barusan? Anda muntah darah. Ye Shenlah yang baru saja menyergap Anda. Yi Chen, beraninya kau meniru bencana langit dan menyergapku. Saya benar-benar berpikir bahwa cincin naga telah melakukan serangan balik. Tuan Mudashi jelas tidak terluka. Yi Chen, Anda berulang kali mempermainkan Dewa Perangsu. Apakah Anda mencari kematian? Kau bisa lihat. Apakah dia benar-benar tidak terluka? Longlon. 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 Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti api naga. Membakar 3 jiwa dan 7 rohnya. Itulah mengapa dia menjadi idiot. Tepat sekali. Mata naga sejati pada cincin naga dapat memurnikan kotoran dalam jiwa seseorang. Transformasinya menjadi keadaan ini menunjukkan bahwa jiwanya penuh dengan kotoran najis. Maka Anda berutang penjelasan kepada saya. Keluarga Ye telah dianiaya. Anda dan saya sama-sama bertanggung jawab atas masalah ini. Tuanku, Anda. Kejujuran keluarga Yeku tidak bisa dihina. Xiao Chan, Xiao Jin. Hei, Xiao Jin.
Aku tidak menyangka bahwa cincin naga ini, setelah baptisan pedang naga, justru akan memungkinkan jiwa ilahiku untuk melampaui dan naik ke keilahian. Yang tersisa hanyalah yang terakhir, tubuh untuk mencapai keilahian, untuk menyatu dengan jiwa ilahi, dan aku akan benar-benar menjadi dewa darat. Yi Shen, dasar bajingan, Anda pasti telah menggunakan cincin naga dan menderita serangan balik. Tuan Su, lihat dia, semangatnya lemah, tidak bisa berdiri. Ini jelas harga yang dibayar untuk menggunakan cincin naga. Aku mengerti. Dan apa maksudmu tadi? Serangan balik cincin naga membedakan benar atau palsu. Itu semua omong kosong. Jelas sekali orang ini secara paksa menggunakan kekuatan cincin naga, baru saja memadamkan jiwa Tuan Muda Shi. Tuan Song benar. Dari pil tubuh emas 9 revolusi, tidak peduli seberapa kuat khasiat obatnya, seharusnya sudah berlalu sekarang. Dia sama sekali tidak mungkin, sementara, terluka parah. Melawan Tuan Su yang berada di alam raja bela diri. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa kekalahannya atas Tuan Su juga karena penggunaannya kekuatan cincin naga. Tidak heran, kekuatan yang baru saja mengalahkan saya sangat mirip dengan kekuatan kepala aula. Jadi itu Anda yang menggunakan kekuatan cincin naga. Xiao Qin, apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan cincin naga? Cincin naga hanya bisa digunakan ketua olah. Gunakan. Memaksa menggunakan kekuatan di dalam cincin naga akan mengakibatkan serangan balik yang kemungkinan besar lebih parah dari racun pil tubuh emas 9 revolusi. Begitu parah. Dia tahu bahwa setelah dupa habis terbakar, serangan balik pil itu pasti akan membunuhnya. Jadi dia baru saja menyerah sepenuhnya. Tuan Su, bajingan ini pertama mencuri harta dari olah naga, mengambil pil tubuh emas 9 revolusi, menyamar sebagai ketua aula, sekarang menggunakan cincin naga lagi, memulihkan cincin naga, dan bahkan melukai Anda dengan parah. Kemudian, di depan begitu banyak orang, dia bahkan mencoba membunuh seseorang. Bajingan ini bersalah atas kejahatan keji, dan bahkan kematian tidak dapat menebus dosa-dosanya. Saya minta Dewa Perang hukum kejahatan ini. Minta Dewa Perang hukum kejahatan ini. Minta Dewa Perang hukum kejahatan ini. Yi Shen, Yi Shen, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Yi Shen, Anda pantas mati. Bodoh. Sepertinya berunding dengan kalian sia-sia. Hari ini, mereka yang menyinggung keluargaku akan mati. Yi Shen, apakah Anda pikir memiliki cincin naga memungkinkan Anda bertindak sembrono? Izinkan saya memberitahu Anda telah membawa pada keluarga Ye bencana besar. Cincin naga adalah harta olah naga, dan penggunaannya menyangkut naik turunnya bangsa. Selain ketua aula, siapapun yang menggunakan cincin naga melakukan kejahatan besar. Saya sudah menerima kabar bahwa utusan Yin Yang sangat marah. Mereka sudah memimpin pasukan 4 simbol, jutaan tentara, dan segera bergegas ke sini. Apa? Pasukan 4 simbol. Utusan Yin Yang. Pasukan 4 simbol adalah yang paling elit, pasukan laut, darat, dan udara Daxia. Begitu pasukan 4 simbol dikerahkan, bahkan seluruh bangsa bisa langsung dimusnahkan. Apalagi keluarga kecil Ye. Utusan Yin Yan adalah tokoh penting olah naga, yang kedudukannya hanya di bawah ketua aula. Kekuatan mereka luar biasa. Keduanya berada di alam kaisar bela diri. Dulu, Tuan Su hanya memberikan beberapa petunjuk, dan dia langsung maju dari sesepuh agung Ka. Alam raja bela diri. Jika kedua orang itu datang secara pribadi, menghancurkan keluarga Ye Anda akan seperti menghancurkan semut. Yi Chen, ketika kau sembarangan menggunakan kekuatan cincin naga, mungkin kau tak duga konsekuensinya separah ini. Sekarang jiwa sucimu terluka parah, dan kau terluka parah. Aku ingin tahu bagaimana kau akan melawan utusan Yin Yang, dan bagaimana kau akan bertarung melawan jutaan pasukan 4 simbol. Melawan para utusan dan pasukan 4 simbol. Dalam keadaannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menggunakan cincin naga. Dewa Perang saja bisa langsung membunuhnya. Sudah berakhir. Ini mengerikan. Pasukan elit 4 simbol adalah milik Daxia. Prajurit elit tak terkalahkan. Dia bahkan bisa menghancurkan seluruh bangsa. Mereka bukanlah sesuatu yang kekuatan manusia kita bisa lawan. Nama-nama utusan Yin yang bergema seperti guntur. Semua orang di Daxia mengenal mereka. Jika kedua orang itu tiba, seluruh Jiangzhou tidak akan ada yang bisa menahan satu gerakan pun dari mereka. Keluarga Yiku, aku takut dalam bahaya. Xiao Chan, kamu harus segera pergi. Jangan pedulikan kami. Serahkan saja tempat ini pada kami. Benar, apapun yang terjadi, kita harus menjaga secerca harapan untuk keluarga Ye. Cepat ke perbendaharaan
ambil ramuan obat, dan segera pergi. Setelah kamu pulih dari lukamu, mampu melanjutkan garis keturunan keluarga Ye, sudah merupakan keberuntungan besar. Xiao Chan, cepat pergi. Kakak ipar yang terhormat, tidak perlu khawatir. Hari ini, tidak ada yang perlu khawatir. Baik itu pasukan empat simbol, atau utusan Yin Yang. Bahkan jika mereka datang di hadapanku, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui ketundukan mereka. Yi Chen, apa kau sudah gila? Utusan Yin yang berada di alam kaisar bela diri, tanpa cincin naga. Di hadapan Dewa Perang Su, kau hanyalah seekor semut. Beraninya kau berbicara begitu liar, menantang utusan Yin Yang. Bahkan jika dia memiliki cincin naga, lalu kenapa? Utusan Yin yang berada di alam kaisar bela diri, dan dengan pasukan berjuta-juta, tidak peduli seberapa keras Yi Chen berjuang, seperti belalang melawan kereta perang. Keduanya dibudidayakan oleh tanganku sendiri. Aku akan lihat hari ini siapa di antara mereka berani menentangku. Yi Chen, Anda masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Anda telah menyinggung ketua aula, dan pada titik ini, kami sama sekali tidak bisa membiarkan Anda hidup. Xiao Jin, cepat pergi. Kami akan menahan mereka untukmu. Ingin pergi? Ingin pergi. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Bunuh iblis ini. Su Chao, apa yang Anda coba lakukan? Keluarga Yi adalah keluarga yang setia dan heroik. Sebelum kebenaran terungkap, mereka tidak bisa disentun. Dia benar-benar tampak menyerupai This film ketua was aula. translated and narrated by Apakah Anda sudah Media. dipukuli sampai tidak sadar? Apakah Anda tahu kejahatan macam apa? Kejahatan mengerikan yang dilakukan bocah ini. Belum lagi dia mencuri obat berharga dari Aula Naga dan menyamar sebagai ketua aula. Hanya itu saja. Apa yang baru saja dia katakan di depan Anda. Serangan balik dan hukuman menanti mereka. Tidak bisa dimaafkan. Apakah Anda benar-benar akan melindunginya? Dewa Perang Su, aku menyarankanmu untuk berpikir jernih. Para utusan akan segera tiba, sebagai ahli raja bela diri, yang dibina oleh Ola Naga. Kau sekarang akan melindungi seorang pria yang menghina Ola Naga. Bagaimana kau akan menjelaskan dirimu? Ketika para utusan tiba, mereka secara alami akan memastikan kebenarannya. Saya pikir Anda ingin mati bersama orang bodoh ini. Nanti, ketika para utusan tiba, saya pasti akan melaporkan Anda dengan keras di depan mereka. Aku rasa gelar Dewa Perang Pedang Naga akan berakhir di sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Alih-alih tampil baik di hadapan para utusan, kau memilih untuk membantu seorang pria yang menghina Ola Naga. Kembalilah dari jalanmu yang sesat. Sukchon, kau belum terlalu bingung. Hari ini, kau akan baik-baik saja. Bahkan jika utusan Yin yang tiba, mereka harus berlutut di sini dan memberiku penjelasan yang layak. Kamu, Yi Chen, Anda masih mengucapkan omong kosong. Para utusan sudah di sini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyelesaikan situasi ini hari ini. Bagaimana Anda berakhir? Para utusan akan segera tiba. Su Chao, mengapa Anda belum bertindak? Segera, Anda dan keluarga Yi akan tamat bersama. Beraninya kamu? Lancang. Aku tidak salahkan. Utusan Yin yang benar-benar telah tiba. Dikabarkan bahwa utusan Yin yang adalah tangan kanan ketua Ola Naga. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncan dan wewenang. Hari ini, aku benar-benar melihat begitu banyak tokoh penting dari Ola Naga berkumpul di sini. Utusan Yin Yang akhirnya tiba. Sepertinya Yi Chen kali ini pasti akan celaka. Salam, para utusan. Kami memohon kepada para utusan untuk segera berurusan dengan penjahat ini. Berurusan dengan siapa Patriark Agung yang ingin berurusan? Itu dia. Ye Chen dari keluarga Ye. Orang ini sombong. Mencuri benda suci dari Ola Naga, menyamar sebagai ketua aula, dan berulang kali menghujat Ola Naga. Kami meminta para utusan untuk mengambil kepalanya, untuk menegakkan martabat Ola Naga. Siapa kau? Aku juga dari Ola Naga. Ketua aula Istana Cambuk. Jadi kau yang memimpin pasukan untuk menyerang, mengepung keluarga Ye, dan menyerang anggota keluarga Ye? Itu adalah hamba yang rendah hati ini. Bagus, Tuan Song, Anda benar-benar luar biasa. Dan keluarga Yang, aku mengingatmu. Ini hanyalah upaya kecil. Aku, hamba rendah, tak pantas dipuji begitu. Ye Chen, dasar bocah nakal. Kau lihat? Karena kau para utusan
sudah sangat marah. Oh tidak, utusan Yin Yang berada dalam kemarahan yang menggelegar. Utusan Yin Yang selalu mewakili ketua aula sendiri. Kedua utusan itu marah, maka ketua aula akan marah. Yi Shen, cepat berlutut dan dieksekusi di tempat. Aku rasa, kaulah yang seharusnya berlutut. Kau masih bicara omong kosong. Kau, seorang yang sekarat, telah berulang kali menyinggung Aula Naga. Dan sekarang kau bahkan berani membuat kedua utusan marah. Apa kau bosan hidup? Kedua utusan, mohon redakan amarah kalian. Mengenai masalah Aula Naga, putraku Yi Shen sama sekali tidak bersalah. Kami tidak berniat menyinggung. Kami berharap pengampunan kalian. Itu terdengar bagus. Jika sembarang orang bisa datang untuk meniru ketua Ola, lalu mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud dan hanya dimaafkan begitu saja, lalu di mana martabat Ola Naga? Kau berpikir terlalu muluk, bukan? Yi Shen, kau yang sebabkan masalah. Kau harus membayar harganya. Serahkan kepalamu. Untuk menghindari melibatkan seluruh Jiangzhou. Kamu, Kedua utusan, mohon redakan amarah kalian. Aku tahu, aku sendiri. Aku tidak bisa The film melenyapkan was penjahat ini. translated Aku and menerima hukuman narrated itu. by M Media. Aku rasa yang pantas mati adalah kau. Yi Chen, jangan berpikir bahwa hanya dengan berbicara, semuanya akan baik-baik saja. Hidup dan matimu bergantung pada satu pemikiran dari kedua utusan. Jika kau masih ingin menjaga tubuhmu tetap utuh, maka berhentilah keras kepala. Begitu kan? Suleng. Sunuan, aku dengar kalian berdua berniat meninggalkanku. Tubuhku utuh, benarkah begitu? Yi Chen, apakah kamu gila? Kau berani memanggil kedua utusan itu dengan nama? Kau sudah tertunda begitu lama. 3 tahun telah berlalu. Apakah kau mungkin tidak lagi menganggapku serius? Bawahan ini terlambat. Bawahan ini terlambat. Kami menghormat ketua Ola. Kami menghormati ketua aula. Utusan yang terhormat, kau salah mengira dia orang lain kan? Bagaimana mungkin dia ketua aula? Benar sekali, dia hanyalah seseorang yang mencuri cincin naga. Mana mungkin dia jadi ketua aula yang bijak dan perkasa? Ketua aula? Dia benar-benar ketua aula. Sungguh lelucon. Kami telah secara pribadi melayani ketua Ola selama 20 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak mengenali ketua Ola? Tapi kamu, Su Chong, betapa lancangnya. Setelah dibimbing ketua Ola bertahun-tahun, namun kamu bahkan berani menyerang ketua Ola? Apakah dia benar-benar ketua aula? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Andai saja aku tahu ini, aku tidak akan memutuskan pertunangan. Sudah berakhir. Aku sudah banyak bicara barusan. Hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Aku hancur. Yi Shen, dia benar-benar ketua aula naga. Keberadaan tertinggi Daxia. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Ketua aula, kau benar-benar ketua aula. Tak pernah kusangka orang yang terus kuhina ternyata adalah ketua aula naga. Aku benar-benar pantas mati. Aku akan bunuh diri untuk menebusnya. Kau adalah prajurit setia yang melindungi bangsa. Dan akhirnya, kau menyadari kesalahanmu dan berbalik. Terlebih lagi, masalah ini sejak awal bukan salahmu. Kau hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Yang mulia ini, hari ini, aku akan mengabaikan ketidakhormatan besarmu. Mulai sekarang, kau harus mengabdi kepada negara dengan rajin. Ya yang mulia, perintah ketua aula. Ayah, Xiao Chen. Kau. Apakah kau benar-benar ketua aula? ya, Seluruh keluarga Ye, salam, ketua aula. Salam, ketua Aula. Salam, ketua Ola. tidak peduli apa identitasku, aku akan selalu menjadi Ye Chen, dari keluarga Ye, putramu. Seorang anggota keluargamu. Sepertinya Xiao Chen kita memang sudah menjadi seseorang yang berarti. Kakak ipar, tolong jangan terlalu formal. Aku Ye Chen, adalah orang yang jelas membedakan antara rasa syukur dan kebencian. Mereka yang baik kepadaku, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Tapi mereka yang menindas dan menghinaku, aku akan membalas darah dengan darah. Apakah kalian semua mengerti? Kami dengan hormat menyapa ketua aula. Mohon, ketua aula, maafkan kami. Yi Shen, tidak. Ketua aula yang terhormat, mohon selamatkan hidupku. Akulah yang buta. Akulah yang pantas mati 1000 kali. Mohon jangan merendahkan diri ke tingkatku. Kami tidak bermaksud. Mohon, sebagai orang besar, abaikan pelanggaran orang kecil. Mohon ampuni kami. Mengapa kalian berdua mengatakan hal seperti itu? Kau saja, Sensor Son, punya kuasa besar.
didukung oleh tahta naga, status yang begitu tangguh. Sudah jauh melampaui milikku, bukankah begitu? Tidak, bukan begitu. Aku hanya bicara omong kosong. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Sungguh bajingan tak tahu berterima kasih setelah menerima anugerah suci Ola Naga. Namun kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata menghujat terhadap yang mulia. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ketua aula. Jika saya tahu dia adalah ketua aula, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Ini ulah kalian, si picik yang menyesatkan aku. Tidak tahu. Kau tidak tahu identitas yang mulia ini sebagai ketua aula naga. Kau tahu keluarga Yeku setia turun-temurun. Memutarbalikkan benar dan salah oleh orang sepertimu. Kau mempermalukan keluarga Yeku. Kau mempermalukan jiwa-jiwa pahlawan keluargaku yang gugur demi negara ketika kau mengancam nyawa yang mulia ini. Hal mana dari semua ini yang tidak kau ketahui? Songping, kematianmu memang pantas. The film was translated and narrated by M Media. Menghujat yang mulia. Menghina Ola Naga Daxiaku. Inilah konsekuensinya. Sayalah yang buta. Karena tidak mengenali ketua aula. Mohon, ketua aula, redakan amarah Anda. Ketua Aula, kami benar-benar minta maaf. Kami seharusnya tidak mempermalukanmu. Tolong ampuni keluarga Xia. Ketua aula, redakan amarah Anda. Ketua Aula, redakan amarah Anda. 5 kepala keluarga, bukan hanya aku yang harus kau mintai maaf. Kalian semua, bangkitlah. Putriku, itu semua salah ayahmu sebelumnya. Kamu bantu ayahmu. Kepala keluarga yang, jaga ucapanmu. Kamu dan aku sudah memutuskan hubungan. Mengenai permintaan maafmu, aku tidak memaafkanmu. Kerugian yang kamu timbulkan pada Xiao Jin dan aku sama sekali tidak bisa diimbangi hanya dengan permintaan maaf yang ringan. Chun-e, ayah salah. Ayah seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu barusan. Permintaan maaf apa? Ini tidak lebih dari menyerah pada kekuasaan, itu saja. Baru saja, kamu menjilat yang berkuasa dan menginjak-injak yang lemah. Bukankah kamu melakukannya dengan sangat baik? Aku. Brui, ayah tidak pernah memohon padamu dalam hidup ini. Ayah minta kamu lihat gambaran besar. Dan pikirkan untuk keluarga Ye. Karena aku sudah bergabung dengan keluarga Ye. Aku adalah anggota keluarga Ye. Semua yang kulakukan adalah sesuai keinginan Xiao Chan. Xiao Sui, ayah memohon padamu. Tolong mohonkan untuk ayah. Fondasi 100 tahun keluarga Xia tidak bisa dihancurkan dalam sekejap. Ayah, jika ayah tahu hari ini akan tiba, mengapa ayah bertindak seperti itu saat itu? Aku mendengarkan Xiao Jin. Kami juga. Karena itu masalahnya. Kalau begitu baiklah. Selain kepala keluarga Xia, 4 kepala keluarga lainnya, keluarga Chen, keluarga Su, keluarga Yu, keluarga Yang, berhentikan keempat kepala keluarga dari jabatan mereka. Semua aset akan dialihkan ke daerah bencana Daxia. Ya, Ya. Terima kasih, Ketua Aula. seperti yang diharapkan dari ketua aula naga. Pil tingkat tertinggi seperti itu. Dengan satu gerakan, ternyata ada 5 putri-putri dari 5 kepala keluarga. Cukup beruntung dipilih oleh ketua aula. Sungguh, berkah yang terkumpul selama 8 kehidupan. Luka kelima kakak ipar belum sepenuhnya sembuh. Aku akan menyembuhkan lukamu sekarang. Xiao Jin, ini terlalu berharga. Milikku tidak serius. Itu hanyalah pil peremajaan yang sepel. Aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Kakak ipar, tolong jangan menolak. Xiao Jin, Kakak ipar, ayah bilang ada yang ingin kalian diskusikan. ya, karena semuanya sudah beres sekarang. Kami juga punya sesuatu yang ingin kami beritahukan padamu. Apa itu? Ini disiapkan untukmu. Sup bergizi dengan buah goji dan tanduk rusa. Minumlah dengan cepat. Bukankah kau bilang ada yang ingin didiskusikan? Bagaimana bisa berubah menjadi minum sup? Minumlah dulu, lalu kita bicara. Katakan saja apa itu dulu. Tentu saja itu.
Ini